Ya, selamat datang kembali di Solusi Channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang menyebabkan setrum ikan gagal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like video ini buat kamu yang suka, jangan lupa subscribe tentunya juga, dan jangan lupa share ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Oke, langsung saja, ini dia, yuk. Dalam pembuatan setrum ikan, dan di sini fokusnya kita adalah setrum ikan platina ya. Tentunya ada banyak sekali kemudahan, juga banyak sekali permasalahan yang bisa menyebabkan setrum ikan yang kita buat itu gagal. Jadi outputnya itu tidak bisa kita atur kecuali kita mengaturnya nanti di platina. Dan di sini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya dalam membuat setrum ikan platina, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana hal-hal yang menyebabkan setrum ikan yang kita buat itu gagal. Jadi mulai dari bahan, kemudian cara pembuatan, sampai cara penyetingan. Oke, yang pertama yang menyebabkan setrum ikan gagal adalah bahan yang tidak maksimal. Dalam artian, di sini yang saya bahas adalah yang pertama, yaitu kawat. Kawat yang kita gunakan kurang bagus, itu bisa menyebabkan setrum ikan gagal. Karena apa? Kawat yang tidak bagus tidak dapat menghasilkan arus, tidak dapat menghasilkan magnet yang maksimal, seperti itu. Kemudian bahan platina yang kita gunakan itu juga sangat berpengaruh dalam kesuksesan membuat setrum ikan. Jadi platina yang asal-asal yang kita buat, terus kemudian perpaduan antara kedua platina itu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam membuat setrum ikan. Terus lagi yaitu proses penggulungan sepul atau penggulungan kawat. Nah, dalam penggulungan kali ini kita harus pasti dan tidak boleh ditawar ya. Untuk lapisan awal dari keren itu harus ada lapisan yang kuat. Karena apa? Untuk membuat gulungan yang pertama yang kuat itu tentunya jangan sampai terkena dari keren sendiri ya. Dari awal gulungan jangan sampai terkena keren, karena akan membuat arus bocor, sehingga biarpun setrum ikannya menyala namun tidak akan dapat menghasilkan arus. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu bahan keren sendiri juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dalam pembuatan setrum ikan. Jadi setrum ikan yang bagus adalah menggunakan keren dari biasanya kalau saya menggunakan itu bekas trapo ya. Jadi lempengan-lempengan yang inti besinya lebih banyak daripada baja, sehingga dapat menghasilkan magnet yang lebih besar. Terus lagi yaitu adalah pemilihan kondensor atau kapasitor yang benar. Jadi
kita tidak bisa membuat setrum ikan dengan menggunakan kondensor yang mati atau kondensor yang sudah tidak berfungsi. Karena apa? Ketika kondensor yang kita gunakan apabila tidak berfungsi, maka akan membuat pengapian di platina itu terlalu besar sehingga outputnya tidak maksimal. Karena apa? Karena arus yang seharusnya berada di jalur kawat output, dia terbuang di platina. Kemudian lagi selanjutnya yaitu pemilihan kabel ya. Kabel untuk merangkai itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Karena apa? Ketika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil ataupun kabel yang tidak sesuai dengan gulungan, nantinya dia akan panas dan membuat kabel terputus, juga bisa menghasilkan konsleting. Nah, itu terus lagi yang berikutnya yaitu adalah penggunaan kawat primer yang terlalu kecil juga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan setrum ikan. Jadi untuk kawat primer usahakan kawat yang agak besar ataupun yang besar. Karena apa? Untuk dapat menghasilkan medan magnet yang lebih besar. Oke, kemudian lagi untuk lilitan sekunder, usahakan kawat juga jangan terlalu kecil. Kalau kawat sekunder itu terlalu kecil, memang nanti apabila digulungannya banyak itu menghasilkan voltase yang besar. Namun apabila kita aplikasikan di air, nanti akan membuat arusnya itu drop atau hilang, tidak mampu menyebarkan arus ketika kita celupkan di air setiknya ya. Kemudian lagi jumlah lilitan itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembuatan setrum ikan ya. Untuk tipe-tipe tertentu harus mematuhi jumlah lilitan yang direkomendasikan. Jadi untuk kawat untuk aki 1 itu lilitan primernya itu di kisaran 150 sampai 230 ya. 150 sampai 230 itu untuk lilitan primer dengan satu aki. Kemudian untuk 2 aki itu di kisaran 300 lilit sampai 320 ya, 280 sampai 310 atau 320 lilit. Itu untuk 2 aki yang disuplai 24 volt ya. Untuk sekunder jumlah lilit lebih banyak lebih bagus, namun berdasarkan pengalaman yang sesuai yang biasa kita gunakan adalah di jumlah sub lilitnya itu antara 5 sampai 7. Kita bisa membuat banyak lilitan sekunder, namun untuk standarnya bisa menghasilkan output yang mumpuni di kisaran 5 sub sampai 7 sub itu sudah mampu. Dan kemudian untuk tipe-tipe tertentu cara merangkai juga cara pemasangan itu harus memenuhi aturan. Karena apa? Nanti ketika kita salah merangkai tidak akan dapat menghasilkan arus yang pas. Oke, demikian itu adalah beberapa faktor kegagalan dalam pembuatan setrum ikan sehingga nanti akan membuat kita menjadi pusing sendiri ya. Jadi kita harus lebih istilahnya lebih berhati-hati dalam pembuatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya kira itu dulu. Jadi itu semua adalah berdasarkan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.